asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan mangga wong tuae disebataken Abi Ahmad bin Tamam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaha ing Gusti Allah Al-Karima kang mulia, as'alu nyuwun sapa isun, nyuwun nyaluk at-taufiqa ing pitulung, ing taufik. Taufik iku pertolongan. Wal inabata lan nyaluk balik kembali kepada Allah. Wal i'anata ya tegese nyaluk pitulunge Gusti Allah. Jadi kepada Allah kang memiliki sifat Al-Karim, kang mulia, saya meminta taufik, meminta pertolongan supaya ditulungi ning Gusti Allah, mampu melakukan ketaatan-ketaatan dan mampu menjauhi larangan-larangan Gusti Allah. Artinya meminta pertolongan Gusti Allah iki penting ya. Sebab apa? Sebab lamunan tanpa taufik Gusti Allah ya kita tidak mungkin bisa melakukan ketaatan. Kita tidak mungkin bisa menghindar daripada kemaksiatan. Jadi walhasil kita harus ngerasa bahwasanya ketika kita ini mampu beribadah, mampu sholat, mampu maca Quran, mampu bersedekah, mampu berbuat amal kebaikan itu, yaitu ya atas dasar kita mendapat pertolongan dari Allah ya. Begitu pula ketika kita mampu menghindar dari kemaksiatan-kemaksiatan, beli mabok, kemudian beli berzina, atau tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, ini semata-mata karena taufik, pertolongan dari Allah. Wal inabata, dan juga kita meminta supaya Allah mengembalikan kita kepada Allah. Artinya inabahiku ya pada baik bertaubat ya. Kita meminta bahwasanya dikembalikan kepada Allah, artinya dikembalikan mengikuti perintah-perintah Gusti Allah. Wal i'anata, dan juga kita meminta i'anah ya, pertolongan Gusti Allah. Iki sangat penting sekali ya. Jadi ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, ini sangat penting. Pribeje nyaluk pertolongan Gusti Allah ya dengan meminta ya. Jadi ketika kita berdoa ya kita minta nih Gusti Allah ya. Nah, pertolongan Gusti Allah ning kita iku ya tentunya kita juga melalui syariat konon Mas ya. Artinya
bagus plije ketika kita iki nyaluk tolong, tapi juga ning Gusti Allah nyaluk tolong, ning manusia juga nyaluk tolong, ya. Ya ketika level kita sih ya bagus, ya. Tapi kalau levelnya para ambiya wal mursalin, ya nggak bagus. Jadi nyaluk tolong kudu langsung ning Gusti Allah. Iku pokok levelnya para ambiya wal mursalin. Ulane ketika Nabi Ibrahim sampai pada waktu dibakar ya, apanan dibakar ning Raja Namrud, ketika mau dilemparkan ke api yang begitu membara, ini malaikat Jibril kan turun. Dari malaikat Jibril, alaka minni hajah, apakah kamu memiliki kebutuhan dariku lah menanku. Artinya apa kang bisa tak bantu konon no, ya. Apa tak siram to gini, no kan konon ya. Atau bagaimana kan begitu. Tapi apa jawabannya Nabi Ibrahim? Fama minka fala, fama minallah fabala. Jadi kalau memang pertolongan itu dari kamu Jibril, ya maka beli usah loh, kan konon ya. Tapi ketika Gusti Allah kang nyodorakan pertolongan, ya itu yang saya nanti kan begitu. Artinya levelnya itu beda Kang Gus, ya. Jadi tidak meminta pertolongan sama sekali kepada makhluk. Nah, ini karena levelnya beda, ya. Ada golan kita-kitaan, ya beli bisa mengonton. Ya bagus sih, golan kita niki kepriben, ya. Ya ketika mampu aja kakek nyaluk tolong ning wong. Ketika mampu kono. Ketika masih bisa tandang dewek, ketika masih bisa berbuat sendiri, ketika masih bisa mengupayakan, ya wis aja kakek nyaluk tolong ning wong kono, termasuk tadang tuding kono. Ya, ketika mampu. Nah, engko beko wis ngerasai beli mampu, ya bagus ketika kita meminta pertolongan kepada orang lain kan konon. Aja dipaksakan wis kungkene Gusti Allah bae kang nulungi. No, ya pun levelnya para ambiya wal mursalin kan konon. Makanya ada kata-katanya hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ya, jadi untuk bagi kalangan abror, orang-orang yang bagus, orang-orang yang levelnya di bawah para nabi, namanya al-abror, ya, itu belum tentu bagus bagi para muqarrabin. Muqarrabin itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang bisa berkomunikasi langsung karo Gusti Allah. Namanya muqarrabin, ya. Makanya ketika level muqarrabin ini meminta bantuan kepada makhluk, ya maka langsung ditegur oleh Gusti Allah. Konon ya, langsung diselentik lah bahasanya, langsung dikasih teguran ning Gusti Allah. Nah, contoh ketika Nabi Yusuf dipenjara, kemudian setelah mentakwilkan mimpi kedua temannya, bahwasanya yang satu nanti ini bakal disalib, bakal mati, ya. Nah, yang satu lagi bakal menjadi ajudane raja, bakal uripe enak, ya. Tapi pentakwilan semacam ini setelah dikasih kesadaran oleh Nabi Yusuf, ya. Dikasih kesadaran apa? Dikasih kesadaran bahwasanya ya hakikat hidup itu pada dasarnya adalah mati, bakal kembali, ya. Jadi matiku bisa jadi kian bisa mati, engko kapan-kapan juga pasti mati, kan konon. Setelah dikasih kesadaran semacam itu, ya maka yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa menjadi orang benar, kan konon ya, menjadi orang baik, ya. Itu yang terpenting. Hari masalah urusan mati sih yo kian mati yo engko bakal mati juga, kan konon. Artinya membangun kesadaran bahwasanya keberadaannya di dunia ini semuanya bersifat sementara, ya. Seneng ya sementara, sengsara juga sementara, kan konon. Jadi pulane ajo sombong ketika seneng, kan konon ya, keteran sedelat. Nah, kemudian aja terlalu berkeluh kesah berlebihan, ya, ketika kita ini menghadapi masalah keder sedelat, ya.
Masuk beli mati-mati kan ya. Jadi wong seneng ya pasti mati, wong beli seneng ya pasti mati. Setelah dikasih kesadaran semacam itu baru ditakwilkan oleh Nabi Yusuf bakal ikian makenen, bakal ikian mengkenen. Nah, setelah itu kemudian Nabi Yusuf itu keceplosan ya, artinya tolong nanti sampaikan kepada orang yang bakal urip enak nih menjadi ajudane raja tapi raja atasan ngono ya. Jadi hari penjara Nabi Yusuf itu raja tapi raja bawahan ya. Jadi lamunan kok dudu raja kang atasan tapi raja bawahan nih. Lamunan kok tingkat provinsi lah dudu pusat lamunan. Akhirnya tolong nanti ketika kamu itu sudah menjadi ajudannya raja sampaikan bahwa di sini ini telah terjadi kesalahan, ada orang yang dipenjara tanpa melakukan kesalahan kan konon ya. Nah, iki kata-kata Nabi Yusuf meminta pertolongan kepada seseorang ini ya, kepada makhluk itu langsung ditegur nih Gusti Allah. Apa tegurannya? Kelalen sampai 6 tahun Kang Gus. Oh, ya. Kelalen sampai 6 tahun ya. Artinya apa? Artinya itu kan peristiwa yang besar ya. Artinya ketika ning penjara bareng duwe batur CS kang malahan orang hebat. Iku kan begitu metu kan akhirnya kan harusnya kan kelingan yo dipepesen ku ya. Karena peristiwa penting lho konon paman ya. Jadi yo Kang Umar wae kan kok tesane peristiwa penting kok terus ngobrol karo sapa ning warung ndi ngono-ngono kok yo pasti kelingan ya. Nah, itu kemudian lupa ya. Donge kemudian raja bermimpi konon kok Kang Us ya. Bermimpi membutuhkan juru pentakwil bahasane tembake kelingan. Iya kan, wah isun kebengen kok ditafsirakan mimpi ning Yusuf bener lah menan kok apapun. Nah, kini raja bermimpi ya. No, tembake kelingan tapi wis masae 6 tahun. No, kan konon ya. Artinya langsung ditegur bahwasanya ya semacam itu ya. Nah, hari golani kita-kitaan ya tetep kudu nyaluk tolong ya, nyaluk tolong ning wong ya. Maksudnya ya ketika kita pengen apa sih duwe anak bisa ngaji, yo nyaluk tolong ning kiai tolong didik anak kita mulangaken ngaji, yo kan. Aduh sampai wis isun si Gusti Allah bekang mulang anak isun sih. Iya. Iya. Ya jadi tetap nanti jadi pulane meminta tolong kepada makhluk itu bagaimana ya ketika pancen itu dibutuhkan dan itu bermanfaat ya silahkan kita minta tolong. Tapi pokok istilahnya kang sifat kita masih mampu mengerjakan sendiri, yo ajukan nyaluk tolong. Iya. Iya. Wong bisa kukur-kukur pundak dewek ya lah menanu kaya ning kene tangan lho. Iya, iki kekurangan kene tolong. Engko mbok gatel ning kene geger mbok katan anu kaya blapapan kan kono. Istilahnya semacam itu. Wal inabah nyaluk kembali ning Gusti Allah. Artinya nyaluk tetep dilempengaken ngono ya. Asalnya kadang-kadang kita iki beli sengaja temu-temu miring. Ya, beli sengaja temu-temu miring. Penyebabnya ya macam-macam. Ya, sampai ning luru duit, mau lempeng niatiku karena anak istri. Ngono no, ya. Karena anak istri memberikan nafkah, maka itu kan bersifat ibadah. Ini lempeng ini ya. Jadi ketika kita mekaya luru duit, luru apa sih penghasilan untuk memberi makan anak dan istri. Nah, itu ya lempeng arane. Ya. Untuk memberi nafkah no, ya. Karena memberi nafkah itu perintah Gusti Allah. Ya, jadi kita sama saja menjalankan perintahnya Allah. Jadi ketika motivasinya semacam itu ya benar. Ya. No, ya, no. Di tengah-tengah perjalanan ketemu Kang Bahenol. Niat bisa melentong, Maman. Iya kan? Iya kan? Niat bisa melentong. Ya, mending lamunan kurangnya separuh si niate. Ya, lamun ketumplek-blek mene kabeh niate. Nah, itu berarti melentong. Makanya kita juga nyaluk pertolongan supaya dikasih inabah, tetap dikembalikan maning. Melentong ditarik maning, Wal i'anah dan juga meminta pertolongan Gusti Allah. Wal hidayata lan nyaluk hidayah ya. Nyaluk petunjuk ya. Berarti nanti hidayah dengan taufik ini pengertiannya dibedakan ya.
walaupun ada yang mengatakan yo hidayah taufik satu paket kan konon ya. Hidayah tak non ianah pada bae pertolongan ya. Ya pasti nanti ada bedanya kan konon ya. Iya, jadi setiap apa sih penggunaan kata itu pasti ada bedanya ya. Jadi bisa saja taufik ini larinya ke sini, ianah larinya ke sini kan begitu ya. Itu pasti ada bedanya. Jadi nggak mungkin ketika dituliskan maksudnya pada persis. Ya. Jadi sama ketika misalkan salamatan, selamat ya kan. Salimna, selamatakan kita, selamat kan. Kalau najina pada bae selamatakan kita, pada bae selamat, cuman beda nanti ya. Pokok selamat pedo selamat baik, pokok najina wis diselamatkan digantiakan kang enak. Konon bahasa ya. Jadi lebih tinggi kan konon ya. Jadi ketika salim dasi ketika kita diuber-uber ning wong kok kali gane kita melayu balap. Sewaya-waya kono serintal ya selamat ya. Walaupun ngos-ngosan kono nak Gus ya. Tapi pokok najina ya bisa jadi melayu si beli balap cuman anu umo ya. Anu umo, nah tulisan kita mampir mono nyaluk perlindungan ternyata Kopral Jono kang di omah itu ya. Ya kang nguber-nguber kan wedi nih ya, kang nguber-nguber kan wedi. Nah ning kono kari digodhogaken campu dipae kopi wis leren dikit ning kene istirahat. Nah iku arane najina. Jadi di samping diselamataken juga dikasih kenikmatan kan konon ya. Nanti pasti anu beda kang Wakdal ya. Jadi setiap kata-kata itu pasti ada bedanya. Hidayah itu ya bisa saja mengatakan bahwasanya taufik dan hidayah itu satu paket ya. Anu kang pengeterapan ini dewek-dewek Kang Us ya. Maksudnya ini adalah apa sih pendapatnya ulama juga ya. Artinya ketika menggabungkan taufik dan hidayah itu satu paket, yo mangga. Ketika dipreteli antara taufik sendiri, hidayah sendiri, yo mangga ya. Jadi kalau di sini ini mungkin lebih dijelaskan secara pribadi ya. Jadi bahwasannya yang namanya hidayah itu adalah kesadaran, petunjuk ya di dalam hati sehingga dia memiliki kesadaran ya. Jadi contoh begini ya, ketika saya ini memiliki kesadaran kali gani nukang mau nih males, kono Bang Us ya, mau nih males setelah dalam acara ning televisi, acara yang bahasa memotivasi ya, terenyuh kono ya, artinya melihat orang yang cacat tapi masih bisa luru duit dan bisa nyantuni anak-anak yatim. Kun uang cacat ini paman ya. Ini soalnya saya pernah mengalami sendiri pengen ya, sampai terenyuh kono. Nah kun kang diarani hidayah kok. Ya dalam acara kemudian Ningkono menyaksikan bahwasanya orang yang cacat itu ternyata masih bekerja keras. Tangane langkah siji, sikile langkah maning ya. Akhirnya Mekaya itu ya dimodifikasi lah motor itu dagang kerupuk ya. Ya bukan dagang kerupuk ya, dagang kerupuk ya ning acara kun. Nah sehingga setelah menyaksikan tayangan itu iki hatiku ngregel iya kan. Artinya wong cacat bae masih gelem semangat bahkan berprestasi ketika bisa menyantuni anak-anak yatim ya. Wong kang cacat yang memiliki kekurangan lah bahasa. Nah kita kang masih wudu kabeh melayu masih balap ya kan, melayu masih balap lah kok tenaga masih anu keradang serapat seripit mari-mari. Akhirnya setelah menayangkan tayangan semacam itu kemudian hatinya tersentuh. Nah itulah hidayah ya. Tapi prakteknya kan dorong Agus ya, prakteknya kan dorong. Cuma misalnya getaran semangat dong paman. Ya, getaran semangat itu sudah wah sungguh kiki mulai gitu. Ya, ambil pacul tak pacul gitu. Kan konon sawah ku maksud deh konon ya. Artinya, berarti kan dorong ya. Tapi sudah ada hidayah, sudah ada kerentek keinginan pengen berbuat baik. Nah, kemudian akhirnya
keloyong temenan, nah itulah yang disebut dengan taufik, ya. Jadi kadang-kadang kita juga memiliki keinginan pengen sholat tahajud. Terus keinginan menggebu-gebu bengi pokoknya tahajud. Ya. Tapi kali gani pokok dorong ali taufik iku ya, no kan konon ya. Iya kan keinginan sekarang ini menggebu-gebu ya. Donge wis ngalami turu, ya kan? Iku abote keot. Keot, ya kan? Di kopi angger bipepang maman. Ya. Wonge si membane boko kebutuh ngising aku. Ya, wis boko kebutuh ngising nutangi beli burung maman. Nguyu beli cukup. Ya, boko tes nguyu yo gawe kridong maning ya. Tapi boko tes ngising karo ngudut kono kok. Ya, akhirnya mate biar. Ya, iya. Jadi kebutuh ngising iku ya ditanggakan Gusti Allah juga, paman. Ya. Nah, iku. Jadi membedakan antara taufik dan hidayah. Kalau satu paket ya berapa lah. Pengertian bahwasanya hidayah ya taufik itu, taufik ya hidayah juga sama, ya nggak jadi masalah kan konon ya. Nah, jadi ini kan hanya sekedar pemahaman ya. Padu baik ketika alhamdulillah dengan wasyukru lillah, kan begitu. Anu kang mengatakan bahwasanya bahwa alhamdulillah sih hanya sekedar menyanjung ya, menyanjung Gusti Allah. Tapi bahwa wasyukru lillah itu berarti merasa diberi oleh Allah lebih tinggi daripada alhamdulillah. Kan konon ya. Maksudnya makenen ya. Jadi kalau sanjungan sih kita tetap masih beli ngerasa dipai konon bahwa hanya sekedar sanjungan konon paman. Ya. Ketika saya menyanjung kepada seseorang yang begitu dermawan, dikenal kedermawanan ya. Tapi pokoknya ngawake dheweke dorong keduman paman. Artinya dorong ngerasu di beri, maksudnya dorong bersyukur kan ya. Jadi saya juga menyanjung ketika Kang Umar itu dermawan ya, artinya di desanya dikenal lah sebagai dermawan. Saya juga menyanjung Kang Umar itu dermawan ya kan, tapi bagi pribadi saya yang dorong pernah keduman misalkan ya belum berterima kasih kan paman ya. Engko beko berterima kasih, ku beko kang wis dipai gak, no, kan konon ya. Jadi beko wis ngerasai dipai, nah itu baru berterima kasih. Nah, itu hanya sekedar pengertian, Angus. Ya. Wasianata lan nyaluk penjagaan. Jadi nyaluk direksa ning Gusti Allah. Wataisi Roma lan nyaluk atau watai si Roma lan ing digampangakane perkara ya, nyaluk supaya perkaranya dimudahkan. Watai si Roma lan ing digampangakane perkara aksuduhu kang neja sopo isun hu ing ma. Dan juga saya meminta supaya sesuatu yang saya kehendaki itu dimudahkan. Namunan kita iki pengenan ngaji ya dimudahkan loh kan konon ya. Kalau ngaji ado ya dimudahkan loh kali gane anu motor. Ya pokoknya nyaluk dimudahkan setiap apa, nah ya dimudah. Iya. Ya wong ngaji terusan keturuan ya hari beli sengaja sih ya tetap masih mendapatkan fadilah, mendapatkan pahalai ngaji bukan konon asal beli sengaja gini ya hari pokok turwe sengaja ya sejen maning bukan konon ya. Yang ngapanan mulai 5 menit maning jadi gawe turu ya sengaja ku luarane. Ya hari misalkan waktu masih sejam maning ya mungkin beli sengaja ku paman ya, artinya masih panjang kan konon ya. Jadi wis duwe krentek kebagusan ya insya Allah wis dicatet kebagusan. Minal khairati saking pira-pira kebagusan. Jadi ketika saya bertujuan untuk melakukan kebaikan-kebaikan maka mudahkanlah ya. Jadi duwe hajat pengenan nyantuni anak yatim mudahkanlah kali gane olibati kan konon. Ketika pengen duwe kerentek pengen apa sih sesuatu kang baik lah kan konon.
itu nyaluk dimudahkan. Apapun itu bentuknya. Jadi kalau memang sesuatu kang tidak baik, ya tolong dipersulit. Kan konon ya. Iya. Iya. Apa ndolane wong wadon kali gane motor kempes. Maksudnya mau ngono ya, kali gane no. Kan kon dipersulit ya. Nyaluk ditolong ning Gusti Allah ya. Wis ning kamar bareng ya kali gane tolongane Gusti Allah teko Satpol PP. Iya. Iya. Ya lama-lama Satpol PP terjadi paman. Terjadi kemaksiatan yang begitu besar ya. Kali gane ditolong ning Gusti Allah ya. Akhirnya teko Satpol PP ya. Ya pertolongan itu anu kang enak anu kang blenak nu konon paman ya kan. Ada pertolongan kang enak ya sifatnya ketika akan ngelakukan maksiat kali gane anu telepon training iki wis teko kene barang iki. Bati semene ku narane pertolongan kang enak. Bakale oli bati ya, tapi pokok pertolongan kang blenak ya mau ngono niku no ya. Wis ning kamar bareng teko Satpol PP ya. Ya tapi tetap kuniku artinya pertolongan Gusti Allah. Wadawama lan nyaluk dilanggengaken. Dawam iku dilanggengaken. Continue ya. Ala anwa'il mukarramati ingatasi pira-pira macem-maceme perkara kang dimuliaaken. Artinya kita juga bukan hanya sekedar meminta kebaikan, tapi juga kebaikan itu semoga saja dawam ya. Semoga saja kebaikan yang kita lakukan itu betul-betul langgeng kono ya. Jadi bukan hanya sekedar sepisan rong pisan ya. Sedekah enggak sepisan bayarane beli dawam paman ya. Tapi lamun continue terus-menerus, nah iku arane dawam. Ngaji sepisan bae. Terusan wis no. Tapi ketika yang sifat-sifatnya baik, sifat-sifatnya yang bermanfaat, ya mudah-mudahan itu didawamkan oleh Allah, ya dilanggengaken. Wal jam'a lan nyaluk dikumpulaken baini ing dalam antarane isun wa baina ahibbai lan antarane pira-pira kekasih isun. Iki omongane Imam Nawawi ya. Jadi kumpulkanlah saya dan orang-orang yang mencintai saya. Termasuk wong kang ngaji kitab kono paman. Ya. Ahibbai ya. Sebab lamun kula beli seneng ning Imam Nawawi ya beli tak kaji, kanggo apa? Ya kan? Jadi sebagai bukti saya seneng ning Imam Nawawi, ya karya beliau saya kaji kan begitu. Jadi termasuk saya ini adalah orang-orang yang mencintai beliau juga kan kono. Jadi beli mungkin ketika nyeneng apa sih sengit kemudian mengaji Bang ya, mengkaji karyanya kan. Jadi sebagai bentuk saya ini mencintai Imam Nawawi ad-Damaskus, ya saya kaji karya beliau. Dikumpulaken fi dari karomatihi ing dalam tempate dariku umah asli sih atau tempate kemuliaan Gusti Allah. Maksudnya ditempatakan ing sorga ya. Nah iki dongae Imam Nawawi, muga-muga bae isun karo wong kang seneng ning isun iki iku dikumpulaken ning swarga. Ono ya, iki dongae Imam Nawawi. Wasa ira wujuhil masarroti lan sekirane pira-pira dalane hubungan maksudnya masarot itu. Jadi maksudnya bukan hanya sekedar yang dikumpulkan itu orang-orang yang mencintai saya, tapi juga yang ada hubungannya dengan saya, kata Imam Nawawinya. Apakah hubungan batur, hubungan sedulur, hubungan bisnis, ya kan, atau hubungan-hubungan yang lainnya, mudah-mudahan dikumpulkan ning swarga Gusti Allah ya. Wahasbi Allah wa ni'mal wakil. Wahasbi ya. Wahasbi utawi zat kang nyukupi isun. Allahu
iku Gusti Allah. Wa nikma lan iku sak bagus sopo al wakilu, zat kang didadiaken wakil atau kang didadiaken backing lah ya, utawi Allah, maksudnya begitu ya. Jadi kalau nikma ini termasuk ya fi'il jamid ya, fi'il jamid, tidak bisa ditasrif ya, artinya nggak ada tasrifannya. Fi'lu jamid lil madhi ya, untuk menyanjung ya, bahwasanya sebaik-baik zat yang bisa dijadikan wakil atau dijadikan backingan itu adalah Allah kan konon. Wis Gusti Allah bae kang dadi wakil kulaku kan konon. Maksudnya begitu ya. Makanya ning Al-Qur'ane iku hasbunallah ya. Hasbunallah. Ya, dalam satu ayat kan konon. Nanti di ayat yang lain ada apa sih, nikmal maula wa nikman nasir. Itu dalam ayat yang lainnya. Artinya hasbunallah ini cukuplah Allah itu sebagai pelindung bagi kami. Jadi hasbunallah ya. Wa ni'mal wakil, dan Allah itu adalah sebaik-baiknya pelindung ya. Jadi artinya hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Iku ayat itu diucapkan oleh orang-orang mukmin ya, para sahabat Nabi ketika menghadapi ancaman-ancaman dari orang-orang musyrik ya, dari orang-orang kafir. Diancam, pengen diserbu, pengen diserang, pengen dibantai ya, pengen dihabisi lah. Jadi pokok menemukan ancaman-ancaman yang model demikian, apa jawaban mereka? Ya nggak perlu takut ya. Jadi ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukup pelindungi si isunku Gusti Allah baik. Ya. Ini juga pernah dikatakan juga, artinya dalam bahasa yang berbeda oleh Nabi Ibrahim ya. Artinya ketika dilemparkan ke api itu paman. Artinya yo kalau diartikan yo hasbunallah wa ni'mal wakil ya kan. Cuman zaman Nabi Ibrahim itu kan bukan dengan memakai bahasa Arab ya. Tapi yo artinya begitu. Maksudnya cukup Allah sebagai pelindung. Kan konon ya. Jadi konon paman ya, pokoknya sih bukan apa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wah, wis tak pepet ki gase lah menan. Ya kan, bisnisnya tak matikan ya kan. No. Pokoknya saya tak habisi loh ekonomi lah menan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nyaluk cukup bahwasanya Allah itu sebagai pelindungi kita ya. Jadi yang surkumullah fala ghalibalakum. Jadi ketika Allah itu sudah menolong kepada kamu, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Walaupun misalkan beli mancing akal konon, tapi pokok Gusti Allah wis nolongi, ya menang di warung paman. Ya. Jadi ujung-ujungnya pokok ditolong ning Gusti Allah, ya pasti menang. Ya. Contoh misalkan ning perang Badar kok paman. Yo, secara hitung-hitungan kalah semua. Ya, secara jumlah orang Islam kalah. Karena orang Islam jumlahnya mung 300 punjul bae. Ya, kang ikut diserang gue ya. Sedangkan orang kafirnya 1000 lebih. Berarti kan siji ku kudu ngadepi wong 3 wangus. Ya. Secara pengalaman berperang, orang Islam bukan terlatih berperang ya. Sahabat-sahabat yang ikut hijrah itu artinya dudu golongan wong kang tegel lah bahasanya ya. Nah, sedangkan dari orang-orang musyrik pada waktu itu orang-orang yang profesional ya, pasukan kang biasa ngebugi wong lah menan ya. Kang biasa perang, kang biasa anu. Jadi wis tegel lah, sudah terbiasa. Ya secara mental yo kalah, secara jumlah yo kalah kan begitu ya. Dan kemudian secara fisik juga karena perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan kan begitu ya. Orang Islam pada waktu itu berpuasa. Ya mungkin tenaganya kurang fit kan konon ya. Jadi secara hitung-hitungan akal yo kalah kan konon. Tapi ketika Allah sudah menolong, ya menang paman. Ya. Menang.
ya. Nah, itu adalah pembuktian bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang betul-betul dilindungi oleh Allah. Jangan ragu, ya, jangan ragu bahwasanya itu adalah sejarah yang harus membangkitkan keyakinan kita, seyakin-yakinnya bahwasanya agama Islam itu agama yang ditolong oleh Allah. Karena apa? Karena ketika tidak ditolong oleh Allah, kita meragukan misalkan, ya, tidak ditolong oleh Allah, ya sudah selesai, Angus. Ya, sudah selesai. Artinya peragat lah. Artinya Islam itu ketika permulaan Kanjeng Nabi berdakwah pun, itu Kanjeng Nabi kan diincar oleh orang banyak, pengen dipateni ku Kak Mus. Ya kan? Ya logikanya ketika satu orang dikepung oleh orang satu desa, logika ya. Ya ketemu beliau paman, ya. Kang Umar diserbu ning wong sekecamatan misalkan yang ngulati Kang Umar kabeh. Kang Umar anu ning kono bae bisa. Iya kan? Ya pragat paman. Heeh, Benjut kabeh to, anu pragat lah ya kan. Tapi karena Nabi Muhammad itu dilindungi Gusti Allah dan betul-betul Rasulullah, ya diselamatkan terus ya. Makanya tidak sampai terjadi Kanjeng Nabi meninggal pada waktu dakwahnya belum selesai kan begitu. Ya. Nah, kemudian berubah menjadi akeh pengikutnya, ya diserang maning. Yang menyerang ya lebih besar lagi ya, Mas. Ya, lamunan hitungannya Islam berkembang satu desa kan nyerangnya bisa sekabupaten. No. Wong kali baru diserbu ning sekecamatan misalkan. Ya entek paman. Kan kono ya logikanya. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah-sejarah itu adalah hikmahnya harus menjadikan keimanan kita semakin tebal. Ya, bahwasanya, oh ini al-haq, bahwasanya betul Nabi Muhammad itu Rasulullah. Yo kan ngaku-ngaku Nabi kan pirang-pirang yo. Karena Nabi palsu. Ya, akhirnya di penjara ya belum bisa metu kan paman. Ini semacam itulah, kan konon ya. Karena nggak ditolong ya. Jadi kalau mancen ditolong ning Gusti Allah sih yang tidak realistis juga akan terjadi. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Wala haula lan ora ana daya sumingkir atau upaya kanggo ninggalaken maksiat iku maujud. Wala quwata lan ora ana kekuatan kanggo melakoni taat iku maujud illa billahi kecuali kelawan Allah. Al-Azizi kang mulia, Al-Hakimi kang bijaksana. Ya. Jadi la haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Ya. Jadi bahwasanya ini adalah apa sih kepasrahan kita. Kita berserah diri kepada Allah. Ya. Jadi la haula wala quwata illa billah ini adalah ya kata-kata pengakuan dari diri kita bahwasanya kita ini tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ya, anai kulaiki beli maksiat, ya karena Gusti Allah kang nuntun. Anai kulaiki sembayangi wekel, ibadai wekel, ngaji wekel, ya karena Gusti Allah kang upai. Ya, tanpa pemberian dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, tanpa bimbingan dari Allah, ya beli ngapa-ngapai paman. Itu masalahnya. Ya, dan ini penting ya. Apa penting? Ini adalah ikrar kita supaya kita tidak terkena penyakit takabur. Oh, no, ya. Penyakit sombong. Ya. Jadi ketika kita ini merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa, ya berarti kita iki ikhlas kono Mas. Ya. Jadi ibadah itu yo manamine kang gawe kita bisa beribadah ya Gusti Allah, ya kan? Kang gawe kita bisa tidak melakukan kemaksiatan ya Gusti Allah. Akhirnya tidak menepuk dada. Ya. Tapi ketika misalkan kita ngerasai hanya sekedar upaya gitu karena kita wekel karena ini apa? Maka yang timbul itu adalah kesombongan tadi. Ya, timbul adalah kesombongan. Ya, akhirnya kita merasa lebih hebat atau lebih baik dari orang lain ya. Nah, sedangkan kesombongan itu adalah ya virus yang mematikan amal-amal ibadah kita konon ya. Ya. Jadi amal-amal ibadah kita ini masih belum aman paman. Ya, karena apa? Ya perlu dikawal ya.
Jadi kita melakukan banyak ketaatan, ya, banyak melakukan ibadah-ibadah. Itu masih belum aman, perlu dikawal, ya. Karena apa? Karena masih ada virus di situ, ya. Virus apa? Yang pertama bisa jadi ria, ya. No, bisa jenis kanker kan konon ya. No. Kemudian bisa jadi ketika riaknya nggak ada, bisa jadi kesombongan, ya, takabur, ya. Bisa jadi gini lamanan sejenis jantung nih. Ya, ya kan. Nah, kemudian lagi ada ujub, ya, sejenis stroke lamanan gua, ya. Jadi semuanya penyakit yang berbahaya, yang mematikan, ya. Jadi tetap makanya itu ya. Jadi mempertahankan pahala ibadah kita itu memang tidak mudah, sangat sulit, ya. Nah, makanya perlu kewaspadaan. Yuk kita kawal terus menerus, ya. Jangan sampai kita ini ngerasai ibadah pirang-pirang, tapi ternyata nggak ada nilai sama sekali, ya. Jadi bukan hanya sekedar kita iki apa sih memahami tentang pahala-pahala ganjarannya semini, iki kang ngerusakin iki kudu dipelajari, ya. Kang mencaplok amal ibadah kitanya ini kudu dikewerui juga, bukan konon. Supaya apa? Ya supaya kita beli aman kan konon ya. Ya termasuk ketika kita apa sih menanamkan kebencian yang berlarut-larut. Iku toko titik nunggu rogoti terus ning amal ibadah kita itu duwe sengit bae lamanan kok. Ya, iku ngrogoti terus ning amal-amal ibadah kita. Ya. Butuh kos titik bapu kok, tapi kan terus menerus kan akhirnya perangkat. Kan begitu ya. Makanya yo hentikan ya ketika duwe sengit, was hentikan kan konon. Pribe cara menghentikannya? Ya bisa jadi kunjungan. Ya. Kunjungan wong ngangkat sedih. Wah, angel maning bae sih. Iya. Ya pribenapan kunjungan ya nyawange bae wis nek hidup bilas. Kenapanan ya kan berarti sampean ini pengen waras penyakitnya ya. Kok pengen waras ya kudu berobat. Nah, berobat itu ya kunjungan. Engko mbok wis ngelakukan kunjungan sih rado lentur paman. Nah, semacam itu ya. Nah, belum lagi naik ke level berikutnya, hasud ya. Hasud itu berarti menghendaki orang lain mendapatkan belain. Wong mugo-mugo bangkrut, mugo iku hasud artine ya. Itu berbahaya ya. Itu bisa luwih cepet maning lamanan kok ngrogoti amal-amal ibadah kita ya. Jadi aja ngerasa wis melakukan ibadah yang banyak, berbuat amalia yang banyak, sementara kita lupa mempertahankan apa sih pahala-pahala kita. Kan konon ya aja ngerasa wis ngegulakan 10 beli weru kegulane sampai 11. Semacam itu. Iya min siji, yo ngegulakan siapa ya ibadah sembahyang maning ini dan itu sama yang aja bagus ya kan, bagus ya itu bagus, tapi itu perlu diingat harus dipertahankan ya. Ada sampai kebobolan ngono maksudnya. Ma ing perkara sya'a kang karep sapa Allah Gusti Allah ing ma. Ya, jadi masya Allah itu ya pokoknya sih apa-apa yang dikehendaki oleh Allah atau semuanya atas kehendak Allah ya. Jadi pokoknya dalam sesuatu kang masya Allah ya berarti sampai ini kok wah ini kehendaknya pangeran. Kan konon maksudnya sih ya. Ada sampai ditakoni masya Allah berantem apa sih artinya aja. Ya masya Allah mana ya itu adalah ketakjuban kita lah, bahasa namanya apa sih, bahasa takjub, bahasa kita takjub ya. Makanya semuanya atas kehendak Allah, itulah masya Allah ya. La kuwata ora ana kekuatan iku maujud, tidak ada kekuatan sama sekali illa billahi kecuali kelawan Gusti Allah. Yang memberi kekuatan itu adalah Allah ya. Tawakkaltu Allah ya. Tawakal sapa isun Allahi ingatasi Gusti Allah ya. Jadi tawakal itu adalah kita melakukan tapi kita tidak menentukan ya. Jadi supaya lebih simpel, melakukan tapi tidak menentukan ya.
Jadi misalkan kita wis ngelakuaken kerja keras, tapi kita ini wis kuduwe makanan nih, hasilin no. Wah, itu berarti belum bertawakal ya. Jadi wis mider dong, jangan yo mider bae ngeloyur, apa noli pira-pira bisa jadi rancang-rancang. Wis yang penting tak sorong dong dangan no. Ya, yang penting dula mider luru duit. Ya, apa noli badi, apa noli priben-priben wis kun kita beli weru no kan kono ya. Nah, iku arane tawakal no kan kono ya. Aja sampai disuruh, wah badi beli weru ki. Ya. Beli weru dong dangane Malik. Ya, iya kan. Ya jadi bertawakal itu, ya kita yang penting berproses, kita melakukan, tapi kita tidak menentukan hasil. Ya masalah hasil, ya Gusti Allah. Ya kan. Nah kalau misalkan sebaliknya, ya kan, wis kita siapa jari Gusti Allah bae, tapi beli ngapa-ngapai, ya males ku arane. Arane cules. Iya wis welas wis kridongan ben kene lah panan mangan apa jari Gusti Allah bae lah menane kok. Ya pun arane cules. Dudu tawakal. Non? Iya kun arane digawe puyeng dewek. Iya. Wis juga kan target. Iya. Wis juga kan targetan mana ya. Ya paling belilah menanu kok di manage lah bahasanya. Iya kan. Jadi dari target ya Gusti Allah kang nargetaken. Jadi yang target gitu pelengane kian ki ndak seneng nih melentong ya. Kawine karo wong sejen Maman. Iya. Target sih kian yang tak pitik nih. Baru jodohe beda. No, Bang Omar yo midike kian, Oli Rabi kan beda. Iya kan ya bagaimanapun target kita ini tidak akan mengalahkan targetnya Allah. Kan ngono. Dari Gusti Allah kian yo kian. Bagian kita emong kan. Iya. Iya. Ya kan kita juga belajar dari pengalaman loh, apa maningkin kang wis kang apa sih nome berpetualang lihat dia. Pasti kan memiliki target. Senenge kian. Yang meledos kabeh ya. Ya artinya dari target-target kita itu ternyata ini bukan yang kita targetkan ya, tapi itu bahasanya apa yang kita miliki itu, yang kita punya itu adalah yang terbaik ya. Tapi kan akal ada target bisa ditempuh dari apa mistik dari apa. Wah, iya. Berarti tambo kejeblos maning bae ngono. Ya. Iya tambo kejeblos. Ya. Ya pulane artinya ning kono perlu meluruskan kok ya kan kono ya. Jadi maca Quran ya bagus ya kan. Tapi lamun nanggo ngemat ya beli bagus beli apa. Iya. Ya bener Paman. Ya. Jadi tawakal itu yang penting kita melakukan tapi kita tidak menentukan ya. Fa iza azamta fatawakal 'alallah. Ketika kamu memiliki rencana, maka bertawakallah kepada Allah. Maksudnya, yo kamu harus kerja keras untuk menjadikan rencana kamu, tapi masalah hasil wis apa jari Gusti Allah. Kan sing semangat bedingin ya. Ya. Nah, ketika misalkan hasilnya tidak sesuai target misalkan, nah itu pun kamu akan mendapatkan prestasi yang besar. Ya. Nabi Nuh itu tidak mendapatkan target dalam berdakwah. Ya. Karena apa? Karena ratusan tahun sampai 500 tahun lebih berdakwah mung oli wong 80. Umate wangus. Dakwahnya sampai 500 tahun luwi. Yo kan gagal kun wangus. Ya, secara hitung-hitungan gue ya. Yo ado lah karo Gus Bahak sih lah menurut bahasanya. Yo kan jutaan nih pengikutnya. Ya. Atau uas lah lamunan kok. Ya artinya yang mengikuti Kang Andu kan kon. Nabi Musa juga sama kan begitu. Ya artinya begitu Nabi Musa langko itu kan tambo anu maning membelot lah bahasanya. Bani Israilnya kan membelot ya. Tapi kan yang terpenting kan bukan hasil ya. Tapi nurut ning Gusti Allah iki. Ya. Jadi ketaatan kepada Allah. Makanya Nabi Yunus itu belum pernah berhenti, tidak berhenti sebelum diberhentikan oleh Allah.
Ngono. Jadi sedurunge dikongkon mari ning Gusti Allah sih hasil ayo mangkat. Jadi semacam itu. Karena tujuannya itu bukan hasilnya, tapi tujuannya itu adalah prosesnya atau nuruti ning perintah Gusti Allah ya. Makanya mendapatkan gelar ulul azmi. Ya, Nabi Nuh ini mendapatkan gelar ulul azmi ya. Ya. Karena apa? Ya karena kesabaran itu. Ya, jadi karena kesabaran ini sehingga mendapatkan gelar ulul azmi. Nah, berarti ketidakberhasilannya itulah yang menjadikan dia hebat, bukan? Masalahnya semacam itu. Hebatnya apa? Ya hari karuan nih, pokok wong apa sih semangat anu hasil. Ya kun sih ya beli hebat beli apa. Ya kan? Orang je semangat karena mendapatkan hasil yang besar. Ya beli hebat beli apa? Kang hebat iki pokok hasilnya langku tapi tetap semangat. Iya kan? Hasilnya langku tapi tetap semangat. Non. Yo pulane kan kono ya. Iya, jadi pokoknya sih yang penting beli angel ketika yang kita lakukan itu kita yakini sebagai ibadah ya. Jadi luruh duitiku kita yakini sebagai ibadah. Jadi ya tetap semangat. Yang malam ini ibadah aja. Ya. Kang dadi akan kita lele munte dadi males iku ketika beroleh hasil ya karena kita beli nganggep ibadah. Ya. Karena kita nganggep oleh duitiku lah mana itu. Sehingga ketika beroleh duit ya beli semangat. Tapi ketika kita menganggapnya yang kita lakukan itu adalah ibadah, ya tetap semangat. Itu beda ya. Ya atasomtu amrih karakso sapa isun meminta penjagaan atau meminta perlindungan billahi kelawan Allah ista'antu lan amrih pitulung sapa isun billahi kelawan Allah hampir mirip Bang Us ya tapi nanti beda ya wa fawwadtu lan masrahaken sapa isun amri ing perkara isun ilallahi maring Gusti Allah. Saya menyerahkan urusan-urusanku kepada Allah. Wis Gusti Allah baik kang ngurus. Isun beli apanan melu-melu ngurus. Maksudnya semua onon. Ya. Iki biasanya boko kita ngurus wong kang angel diurus. Kan konon. Jadi rabi anak angel diurus lah menawa kali wis tak pasrahkan bening Gusti Allah kang ngurus kan konon ya. Aja sampai kita maksakaken melu-melu ngurus sesuai dengan kang dikehendaki kita. Kan konon ya. Wis rambutnya rontok kabeh kok mainan ya. Iya. Jadi wis Gusti Allah kang ngurus ya. Jadi kang kira-kira arti makonan Kang Umar. Ya. Jadi yang penting kita sila menanuka semaksimal mungkin memberikan pendidikan ya, memberikan fasilitas, memberikan pendidikan. Nah, setelah itu kemudian dipasrahkan ning Gusti Allah. Enak ngono kono ya. Aja dipasrahkan ning ente, pokok dipasrahkan ning ente ya kae keder. Ya. Pokok beli sesuai karo non ya jadi gawe blenak digawe enak bae ya. Nah ngapa kita iki ngerasa blenak ya karena kita ngerasa tapi lamun cuyak-cuyak bae sih yo nggak ada masalah ya. Ya ketika kang ngomongi kita aja pusing ya karena kita ngerasa dirasa-rasakan hari kita lamunan cuek bes yo ulang urusan deh kan kono. Jadi kang gawe blenak enak iku ya tergantung ente dewe ya. Makanya dalam bergaul itu dalam bermasyarakat itu harus memiliki ilmu kekebalan hati ya maksudnya mau onon ya. Karena pasti terjadi benturan-benturan. Pasti terjadi anu kang ngomongi blenak ya. Pokok kang adie beli kebal, beli sakti maksudnya kok. Ya.
Ya begitu ketujrep gue gedian. Ya. Tapi ketika Kang sakti, ya menda sih paman. Ya, begitupun orang yang hatinya itu sakti lah menan kok. Wah, tembak semini, omongan semini silang apa-apa. Iya kan. Diomongin Kang lebih blenak baik gitu tio. Kan maling tembak semini. Anu beli Kang sekakang Kang blenak. Kan non. Ya. Iya. Jadi lamun anu kalau boku wong kang awak wis kebal sih dijotos. Suluk anu beli Kang lebih keras kan jotosan ini. Ya. Atau Kang lebih landep loh. Gimana ini beli tembus. Nah, kan begitu. Itu minimal. Ya. Nah, pokok sambiane ilmu idur maning ngarani lampah lumpuh. Ya. Ya. Jadi maksudnya lampah lumpuh ku pokok sambiane diomongi blenak, diece diapo sambiane malas ngalem. Lumpuh he wong ini. Wis pasti lumpuh paman. Wong pokok di alam lumpuh. Ya. Konon. Tapi ya memang sulit dirakatin pokok dua. Iya. Sebab ya ilmu Brahman kan kono. Iya kan. Ya anu wong kang ngeci sampean ngrasani ngeci lamun sampean dibales ngalem. Hebat pisan, anu pisan, anu. Nah, ya kan akhirnya wong kang anu ini krungu paman. Wah, wong kang tak kecil iki malesane ngalem so. Lumpuh paman. Wis. Kan kono ya. Ya pokok durung nguasai lampah lumpuh ya minimal ilmu lembu rongkilan maksudnya. Itu lembu sekilan, lembu rongkilan ya. Artinya memiliki kekebalan hati lah. Aduh cengeng paman ya. Iya. Iya. Tadi bukan kan ngomongi blenak anu kang ngeceng apa kok durung seberapa. Iya. Itu ngalami kang luwih dahsyat maning ngomongane kono. Kan begitu ya. Engkai rileks. Ya. Wastaudatu lan nitipaken sapa isun hu ing Allah. Isun nitipaken dini ing agamai isun. Saya titipkan agama saya ini kepada Allah. Nyaluk dijaga agama yang sudah bersemayam dalam diri kita ini. Ya. Jadi agama isun tak titipaken ning Gusti Allah. Ya, supaya dalam beragama ini saya selalu benar, selalu tepat, selalu dilindungi oleh Allah. Dan juga agama saya ini, agama Islam maksudnya itu minta dititipakan Gusti Allah, itu dijaga nih Gusti Allah. Ya, ini bagian dari doa. Kayak prakteknya sih, ya kita kan udah menjaga, kan ya. Untuk menjaga agama kita. Bagaimana kita menjaga agama kita? Ya dengan melestarikan pengajian. Jadi termasuk salah satu penjagaan kita kepada agama Gusti Allah, yaitu termasuk ketika kita ngadakan pengajian, ngadakan jamiah, zikir, silaturahim, ya kan? Pawai obor. Ya simbol-simbol agama maksudnya, ya. Nyaluk dijaga ya. Aduh sampai pawai obor dihentikan lah menurut ya. Sebagai simbol-simbol lah menurut. Jadi semuanya saya titipkan kepada Allah. Agama saya baik yang secara umum ataupun secara pribadi. Wa nafsi lan awak isun. Ya, diri saya sendiri saya juga penjagaannya tak titipaken ning Gusti Allah ya. Cuman wong iku kadang-kadang luwih yakin dititipaken ning wong paman daripada dititipaken ning Gusti Allah no. Ya kan. Ya lamunan ana wong lah taruh lamunan paman ngomong ning rabiye paman ya lamunan kok. Nok di isun iki apanan kholwat ya. 40 dino beli balik-balik. Ya kan. Tapi masalah duit, masalah apa-apa isun wis tak titipaken siraiku lah menawa kok. Mungkin wong wadon iku mungkin berpikirnya dititipakane kan ning baturi paman Kang Sugi ya. Artinya kok dijamin lah menawa kok le. Mungkin dalam pikirannya semacam itu. Tapi begitu pamane ngomong, "Sapa sih Kang dititipakane sapa kula itu?" Tak titipaken ning Gusti Allah. Mlongo paman. Iya. Iya. Artinya ya makanya ya. Jadi kita kadang-kadang merasa lebih nyaman dititipaken.
Iya. Ya, itu hanya syariat saja ya. Hakikatnya ya kita harus merasa lebih nyaman ketika dititipaken Gusti Allah ya. Jadi kang kira-kira sempit iki hakikatnya dititipaken ning Gusti Allah Kang Pani. Ya. Cuman syariat bae dititipaken ning ojan. Jadi aja ngerasa nyaman pisan dititipaken ning ojan. Ya. Sebab ojane bisa ditinggal prung. Iya. Tapi ketika nah, gini gambaran Kang Silike dititipaken ning Gusti Allah. Ya hasilnya kan bagus sih. Bagus. Iya. Ari dititipaken ning Gusti Allah kok. Kan konon. Wa walidaya lan juga saya titipkan kedua orang tua saya. Ya. Wa walidaya kedua orang tua saya. Walid iku dudu abin, dudu umin ya. Jadi kalau orang tua itu ya bisa saja orang tua kita secara genetis. Artinya abun, umun, bapak dan ibu itu masuk orang tua. Ya, tapi kata-kata walid ini orang tua itu cakupannya lebih luas. Bisa juga guru. Ya, guru kita itu adalah orang tua kita. Ya, bisa saja orang yang menafkahi kita lah. Paham ya? Artinya kita itu ditinggal ning mbok wis ngajib bayi ditinggal prung. Ya kan? Nah, kemudian ada seseorang yang mengangkat kita, kemudian ngupai panganan ning isun, itu juga orang tua kita. Ya. Jadi orang yang memberikan perlindungan kepada kita juga itu adalah orang tua kita. Jadi walid itu isinya lebih umum, bukan konon ya. Jadi termasuk guru-guru kita itu adalah orang tua kita. Makanya Kanjeng Nabi ku awaladin solihin yad'ulah ya, termasuk apa sih yang ketika kita telah mati kemudian masih bisa mendatangkan pahala itu adalah doa dari anak yang soleh yang mendoakan. Jadi maksudnya bukan hanya sekedar anak ini ya, anak secara genetis kita ya, bukan biologis kita, tapi anak siapapun ketika kita punya andil kan ya, itu adalah anak kita ya. Jadi misalkan kita ini memiliki kebiasaan per minggu itu memberikan santunan kepada anak-anak yatim, panti yatim lah ya. Nah, itu adalah anak-anak kita. Ya. Itu adalah anak-anak kita karena kita ikut ngerumat loh melalui biaya kan begitu. Melalui pembiayaan kita. Itu adalah anak-anak kita ya. Itu sama. Jadi walad itu atau walid itu yaitu lebih umum, bukan secara biologis saja, bukan secara genetis saja ya, tapi juga yang bersangkutan melalui beberapa jalur ya, bisa jadi karena pendidikannya, karena kita memberikan santunan, itu adalah anak. Wa ikhwani lan pira-pira sedulur isun ya, sedulur patur ya. Nah, ini juga mudah-mudahkan saya titipkan mereka ya, orang tua saya, batur-batur isun ya. Ini masih perkataannya Imam Nawawi. Wa ahibbai lan pira-pira wong kang seneng ning isun ya, orang yang mencintai saya maksudnya seneng. Wasa iroman lan sekabiane wong atau sekariane wong ahsana kang magusi sapa man ilaya maring isun, dan juga saya titipkan orang-orang yang berbuat baik kepada saya, kepada engkau ya. Jadi tolong dijaga Gusti ya, aja sampai dijongkongaken ya, dijaga. Wajami ama lan nitipaken isun ing sekabian wajami al muslimina lan sekabiane wong muslim ya. Jadi semua orang muslim juga saya titipkan kepada engkau ya Allah ya. Artinya dijaga supaya tetap menjadi orang yang muslimin ya. Aja sampai ngali kono beli tadi wong muslimin maning ya. Jadi minta dijaga oleh Allah. Wajami ama dan saya juga menitipkan jami ama ya, wajami ama lan sekabiane perkara an ama kang paring nikmat sapa Allah bihi kelawan ma alaya ingatasi isun. Jadi pokoknya sih nikmat-nikmat saya juga saya titipkan kepada engkau ya Allah, penjagaannya maksudnya
Ya. Wa alaihim lah. Wa alaihim lan ingatasi muslimin, ya. Wa alaihim lan ingatasi muslimin. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang engkau berikan kepada saya dan juga kepada orang-orang muslim, kepada semuanya, itu saya titipkan penjagaannya kepada engkau. Bukan kononnya. Sebab apa? Sebab ketika kita ini apa sih nikmati beli dijaga nih Gusti Allah, yo hilang. Oh no, ya. Jadi maksudnya dijaga nikmatiku yo lamunan ilmu yo tetap diparingi ilmu. Ya. Lamunan diparingi nikmati bisa ibadah wakal ya tetap dijaga ibadah wakal. Ngono maksudnya nikmat-nikmatku ya. Lamunan dipai pabrik ya pabriknya tetap dijaga kan konon ya sampai bangkrut kan konon ya. Artinya minta semuanya segala sesuatu kenikmatan yang engkau berikan itu tetap dijaga oleh engkau ya Allah ya. Min umuril akhirati saking pira-pira perkarane akhirat ya. Ya jadi begitu ya. Jadi nikmat itu ya ada nikmat akhirat, maksudnya untuk akhirat ya. Contohnya misalkan nikmat-nikmat bisa beribadah, nikmat bisa ngaji, itu semoga dijaga oleh Allah. Sehingga kita tetap kondisi ya tetap ibadah. Pokok beli dijaga nih Gusti Allah, ya lele mute ibadah tadi, kan konon ya. Wad dunia dan juga dunia. Jadi baik nikmat yang bersifatnya untuk kebahagiaan akhirat atau kebahagiaan dunia, saya titipkan kepada engkau ya Allah, mohon untuk dijaga. Ya, kini kulaiki masih yang ngaji, iku kan nikmat, tolong dijaga. Kang kira-kira sampai mati pun tetap yang ngaji, maksudnya semacam itu. Ya, dunia ya tetap minta dijaga. Artinya kulaiki masih dua pabrik dijaga pabrik. Harus sampai dibangkrutakan bahasanya semacam itu. Lamunan maksa-maksa dibangkrutakan diganti yang lebih gede. Nah jadi semacam itu. Fa innahu mangka sak temene Allah subhanahu maha suci Allah. Idza studia nalikane dititipi sapa Allah ya. Idza studia nalikane dititipi sapa Allah. Syai'an ing suwiji-wiji hafidho mangka nyaga sapa Allah hu ing syai'an. Maka sesungguhnya Allah itu ketika dititipi sesuatu maka akan dijaga betul-betul oleh Allah ya. Pokok kita titip ning wong durung tentu dijaga kan begitu, tapi begitu kita titip ning Gusti Allah ya pasti dijaga ning Gusti Allah ya. Wa ni'mal hafid ya, wa ni'mal hafid lan iku sak bagus-bagus, maksudnya sebaik-baiknya ya. Nikmah itu fi'il jamid lil madhi ya. Jadi fi'il yang tidak bisa ditasrif konon Kang Us ya, yang menunjukkan makna madhi untuk menyanjung sebaik-baiknya ya, sebagus-bagusnya. Wa ni'ma lan iku sebagus-bagusnya sopo al hafizu zat kang reksa utawi Allah ya. Jadi mubtada'nya disembunyikan ya. Artinya bahwasanya Allah itu sebaik-baiknya zat yang menjaga. Sumakola faslun insyaallah jalan Arab ngaji kifayatul ahyar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.